Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bobotoh. Jadi kalau Anda melihat background seperti ini berarti saya sedang ada di rumah ya, baru pulang. Saya pingin membahas sesuatu nih, teman-teman. Tapi bukan pertandingan Persib dan Bali United ya. Itu sih udah ketebak lah nanti akhirnya kayak gimana. Tapi tetap kita berharap Persib bisa memberikan perlawanan yang memadai ya. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti Persib nggak meraih hasil optimal, maka terbukti gitu bahwa apa yang digaungkan oleh bobotoh yang sering kali disebut bobotoh toksik ya, yang sering mengganggu kinerja manajemen dan pelatih, katakan seperti itu berarti apa adanya gitu ya. Jadi Rene Albert udah dikasih squad mewah, kurang apa lagi gitu ya. Ya terlepas dari pemain yang akumulasi cedera, itu kan dinamika sepak bola ya. Jadi Albert kurang apa lagi gitu ya. Kalau kemarin kan lawan Persita ya itu masih itulah cek ombak ya para pemain, tapi nanti lawan Bali itu main beneran gitu ya. Dan kita nggak membahas itu dulu. Saya cuma pingin membahas tentang seri 4 nih. Seri 4 di Bali. Banyak yang mengeluhkan seri 4 di Bali ya. Yang pertama dari kualitas view ya, cara pengambilan gambar katanya. Jadi bukan wide ya. Kalau kita main PlayStation itu, ini bukan wide. Wide ini kan yang disukai orang ya. Jadi kayak kamera masternya gerak beberapa gitu ya. Jadi enak dilihat. Jadi dari jauh gitu. Ini kesannya memang sejajar lapang. Ini adalah view khas ya, cara mengambilan gambar khas di stadion-stadion kecil. Ini mirip viewnya kalau kita nonton Liga Inggris itu kayak di Stadion Highbury, stadion lama milik Arsenal. Nah seperti ini. Jadi memang kurang suka lah ya, para penikmat sepak bola kita kurang suka dengan sudut pandang seperti ini gitu. Itu banyak yang komplain, dan sebetulnya ada pembenahan ya, ada pembenahan itu diakui oleh PT Liga. Nah, selain dari teknik pengambilan gambar, juga tentang hal yang katanya dipaksakan ya. Jadi banyak yang mengatakan, bahkan pengamat-pengamat tenar lah seperti Bang Akmal, lalu Bung Toel, dan juga media-media yang mengacu ke pendapat mereka gitu ya. Ini juga mengatakan bahwa katanya seri 4 di Bali ini terlalu dipaksakan, tidak memadai gitu ya. Dari mulai lapang saja. Lapang ya yang dianggap memadai, oke, itu kan cuma stadion Iwayan Dipta ya. Dua lainnya parah lah, itu kan stadion buat latihan gitu ya. Lapang lah, itu bukan stadion, maksudnya kan lapangan gitu ya. Kok bisa katanya dijadikan perhelatan setingkat Liga 1, juga tempat konferensi pers ya, itu dari tenda portable kayak gitu ya. Nah itu gimana gitu. Jadi sebetulnya saya bisa mengerti tuh, saya bisa mengerti ya dari perspektif sepak bola, lalu standarisasi ya, lalu verifikasi, itu saya bisa mengerti apa yang dilontarkan orang-orang yang mengeluhkan ya tentang seri di Bali, seri keempat di Bali. Saya bisa mengerti banget. Tapi ya kita harus bisa melihat jauh dari itu ya. Kita harus bisa berpikir secara menyeluruh, komprehensif, dan juga melihat banyak aspek. Itu betul tuh tentang kompetisi, kualitas kompetisi ya, ditentukan infrastruktur, lalu juga kesiapan panitia gitu ya. Itu kalau kondisi normal. Saya melihat walaupun kasus sudah banyak menurun ya, dari mulai akhir tahun kemarin kita sudah mulai melandai. Saya melihat sebetulnya keadaan ini masih darurat di Indonesia ya. Indikatornya apa? Indikatornya ya pemberlakuan PPKM. Ini kan masih PPKM gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya pendapat para pengamat atau orang-orang yang mengatakan, wah ini sepak bola kok asal jalan ya, kok asal jalan gitu, asal ada gitu. Iya, dalam beberapa hal ini memang yang penting jalan dulu gitu. Yang
penting jalan dulu, yang penting selesai gitu. Apakah itu parah? Ya kalau misalnya kita melihat kualitas dan lain sebagainya mungkin nggak ideal. Tapi kan saya katakan tadi, ini kita ada kepentingan yang lebih besar gitu, yaitu di tengah segala keterbatasan, perizinan yang sulit gitu lah, lalu juga dinamika yang sulit ditebak, ini kompetisi memang harus selesai, harus selesai. Dan saya katakan memilih Bali sebagai lokasi seri 4 itu jenius. Kenapa? Karena kalau dari perspektif pemerintah ya, dari perspektif pemerintah nih, ini kan ajang sepak bola ya, event besar, bagaimana caranya dia ini bisa punya keterkaitan dengan upaya apa? Upaya pemulihan ekonomi. Kalau misalkan dilangsungkan di dua provinsi yang ideal tuh ya, anggaplah ideal. Seperti apa? Ya ini buktinya ideal kenapa? Karena diterusin main di dua provinsi itu ya, diulang Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya. Dua provinsi itu kan sudah hidup ya, sudah mulai menggeliat, dan juga kalau kita lihat Jogja dan Jawa Tengah itu tidak semata toh mengandalkan pariwisata ya. Mereka punya sektor-sektor lain untuk menghidupkan ekonomi setelah terpuruk dari pandemi. Beda dengan Bali. Beda dengan Bali ya. Bali ini, saya tuh kemarin terakhir kali ke sana tuh masih sepi banget. Masih sepi banget gitu ya. Nah, jadi pemerintah ya, pemerintah justru ini punya bisa menangkap ya, bisa menangkap peluang bahwa memang perlu diadakan ya stimulus lah, event jangka panjang. Kemarin kan udah ada ya badminton, terus juga jangka pendek gitu, tapi kan kurang dampaknya ya. Yang paling punya dampak gede itu sepak bola. Sepak bola ini skalanya nasional. Jadi perlu ada event panjang di Bali ya, yang bisa terus-menerus membuat Bali ini menjadi sorotan, memberi rasa yakin, dan juga pertumbuhan ekonomi menggeliat. Anda kira dengan belasan klub home base di sana gitu ya, bukan home base namanya apa, stay di Bali gitu, terus bawa keluarga, belum juga ada kru TV dan lain sebagainya ya, itu punya dampak signifikan ya, punya dampak signifikan untuk menggerakkan perekonomian di Bali ya. Kayak teman-teman saya tuh yang di Bali, mereka tadinya mau 4 hari, tapi karena tahu ada tim kebanggaan mereka ya, home base-nya di sana gitu ya, deket-deket situ hotelnya, akhirnya mereka memperpanjang, bahkan mereka tuh pindah ke hotel yang deket-deket para pemain sana gitu. Itu hal-hal sepele ya, tapi kalau misalkan kita bisa menautkan gitu ya, menautkan dan melihat secara luas, itu sesungguhnya dampaknya besar ya. Jadi dampak dari seri 4 dilangsungkan di Bali ini punya dampak positif untuk menggeliatkan ekonomi di Bali gitu. Lalu berikutnya tentang rasa trust, kepercayaan ya. Ini juga bagus gitu, bahwa ternyata event sepak bola bisa dilaksanakan di Bali ya. Sistem kan di sepak bola ini rumit ya, rumit, tapi ternyata buat sepak bola ini selesai gitu. Itu juga persepsi bagus buat wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Itu dia ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada yang kontra sama pendapat saya di video ini, wah tapi kan sepak bola harus profesional. Iya, saya udah ngerti gitu. Tapi kan ini ada peluang nih ya, pemerintah memiliki perspektif bahwa ini ada peluang ya, ada peluang bahwa Liga 1 ternyata dampak terhadap perekonomian secara langsung atau secara langsung gitu ya, jadi bawa duit ya, nyewa hotel segala macam itu langsung gitu di seri keempat ini. Begitu ya teman-teman, saya punya pendapat agak berbeda nih dengan kebanyakan orang mungkin ya. Jadi saya berpendapat bahwa siapapun yang menggagas seri 4 dilaksanakan di Bali itu jenius ya. Ini keputusan yang tepat. Nah, terlepas dari sarana prasarana segala macam, iya itu kita akui. Dan ketika ada orang-orang yang mempertanyakan, ini kok sepak bola asal ada ya,
kok sekedar jalan, kok yang penting ada, ya memang itu dulu ya, itu dulu, ini masih kondisi darurat, memang itu dulu gitu ya. Jadi setelah sekian lama berhenti, kita memerlukan satu kompetisi yang selesai. Selesai dulu aja gitu. Ibarat kalau kita ngerjain skripsi nih, skripsi, tesis segala macam ya. Dalam kondisi darurat, yang penting lulus lah ya, yang penting lulus gitu. Lalu memang kalau misalkan kemarin digelar secara bagus segala macam gitu ya, di tempat yang wah stadionnya representasi, memang mau naik peringkat liga kita, berdampak sama timnas secara langsung kan enggak ya. Jadi yang paling dibutuhkan oleh sepak bola kita ini, yang penting punya liga, beres dulu aja udah itu gitu ya. Oh iya, tentang Jawa Timur, kenapa nggak Jawa Timur ya, saya kemarin kepikiran ya. Jawa Timur ini kan coba hitung aja ada berapa stadion gitu ya, misalkan di Surabaya, kalau nggak mau pakai berapa kota di sana ya. Ini kan punya karakteristik yang agak unik ya. Jawa Timur ini setiap klub punya basis supporter yang besar dan fanatik ya. Sekalipun Persela kayak gitu-gitu ya. Dan jangan lupakan kubu-kubuan ya, di Jawa Timur kubu-kubuan, terus mobilitas supporternya itu kan termasuk masif ya. Jadi gampang tuh orang Kediri itu militan ya, supporter Persik misalkan, walaupun tanpa penonton atau apa, mereka bisa aja datang ke kota Malang atau ke Surabaya dengan jumlah yang besar gitu. Jadi klub-klub di Jawa Timur saya pikir harus diperhatikan juga gitu ya, harus diperhatikan impact-nya di masa pandemi seperti apa. Apalagi sebelumnya kan banyak kejadian supporter demo gitu. Kalau saya sih jujur ya, saya berpikir bahwa pemerintah udah cukup jeli nih ya, berpikir strategis. Mungkin ya, saya punya kepikiran nih, mungkin jangan-jangan PT Liga sih pingin aja menggelar di Jawa Timur, cuma bisa jadi pemerintah nggak setuju gitu, karena dampaknya itu memang ya jauh lebih ribet gitu dibandingkan ketika seri 4 dilangsungkan di Bali ya. Itu yang jelas dampak ekonomi kena, lalu juga trust ya, kepercayaan, dan juga kita lihat happy ya, para pemain happy, relax, yang memang bukan itu tujuan utamanya, cuma intinya hal-hal seperti itu kan membuat sepak bola kita udah kebayang nih bakalan beres, dan juga kayaknya nggak akan lagi berhenti di tengah jalan ya, insya Allah yang sekarang gitu. Oke teman-teman, intinya Bali udah paling bener lah di masa sekarang, menjadikan Bali sebagai tempat perhelatan seri keempat. Kalau bisa seri kelima, seri keenam sampai beres di Bali aja. Kenapa? Karena saya kok jujur ya, saya agak khawatir nih kalau pemain Persib, terutama dua pemain asingnya ya yang baru itu, Da Silva sama Bruno, ke Bandung, saya kok jadi khawatir gitu. Khawatir nanti mereka nggak seprima saat main di Bali sekarang gitu ya. Karena nantilah kita bahas ya. Pokoknya gini, saya tuh pernah dengar kabar betapa mudahnya di Bandung ini justru pemain itu pasif, tapi supporter cewek ini yang ya gitu, lewat Instagram apalah katanya, diajak ke apartemennya gampang segala macam. Saya sih nggak nuduh macam-macam ya, mungkin ke apartemennya cuma diskusi ngobrol, cuma kan itu ngaruh tuh, hal kayak gitu kan jadi ngaruh gitu ya sama fokus konsentrasi para pemain gitu ya. Oke, gitu aja, udah kelamaan nih 13 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.